Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik piutang usaha. Piutang adalah jumlah dalam bentuk uang tunai yang diharapkan akan diterima dari orang atau perusahaan lain. Ada 3 jenis piutang. Yang pertama, piutang dagang, yaitu jumlah yang akan diterima dari pelanggan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan tersebut. Yang kedua adalah surat wesel atau wesel tagih, yaitu piutang yang akan diterima dalam jumlah tertentu yang disertai dengan janji tertulis atau promise. Dan surat wesel ini juga sering dibebani atau ditambah dengan bunga. Ketiga, piutang lain-lain atau non-trade receivable, yaitu piutang yang bukan akibat dari penjualan barang atau jasa, misalnya piutang bunga, pinjaman kepada pejabat atau karyawan, uang muka kepada pegawai, atau pajak penghasilan. Selanjutnya, kita bahas isu-isu akuntansi dalam piutang. Ada 3 isu akuntansi dalam piutang. Pertama, pengakuan terhadap piutang. Yang kedua, penilaian terhadap piutang. Dan yang ketiga, disposing terhadap piutang. Perusahaan jasa akan mencatat piutang pada saat servis telah dilaksanakan secara kredit atau pembayaran belum diterima. Sedangkan perusahaan dagang akan mencatat piutang pada saat terjadi penjualan secara kredit. Berikut ilustrasi pencatatan pengakuan piutang. Untuk ilustrasi, kita misalkan sebuah perusahaan menjual barang dagang sebesar atau senilai Rp1.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka jurnal untuk mencatat penjualan kredit tersebut adalah debit piutang usaha atau piutang dagang 1.000 dan kredit pendapatan penjualan 1.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli, pembeli mengembalikan barang senilai Rp100. Maka ayat jurnal untuk mencatat pengembalian barang ini adalah penjualan retur dan allowance 100 dan kredit piutang usaha 100. Selanjutnya, tanggal 11 Juli diterima pembayaran. Karena ini adalah dalam masa diskon, maka pembayaran akan dipotong 2%. 2% dari 900.000 adalah Rp18, sehingga uang yang diterima adalah Rp882. Dan jurnal yang dibuat adalah kas debit Rp882, potongan penjualan debit Rp18, dan piutang di kredit Rp900. Berikut adalah penjualan dengan kartu kredit. Penjualan dengan kartu kredit diperlakukan atau pencatatan sama dengan penjualan tunai atau penjualan cash. Hanya saja penjualan dengan kartu kredit biasanya dibebani oleh penerbit kartu dalam bentuk fee atau biaya untuk memproses transaksi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan melakukan penjualan sebesar Rp1.000, diterima pembayaran dalam bentuk kartu kredit, dan penerbit kartu kredit membebani perusahaan dengan biaya Rp30, sehingga jurnal yang dibuat untuk mencatat penjualan dengan kartu kredit ini adalah kas kita debit 970, biaya jasa kartu kredit adalah 30 debit, kemudian kredit pendapatan penjualan kredit Rp1.000. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.